Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian, PHRS. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya ingin menampilkan satu video, satu cuplikan ceramah dari ulama Jawa Barat, sepertinya ulama Sukabumi, tapi intinya ulama Jawa Barat. Nah, yang menariknya, jadi beliau mengungkapkan kenapa Imaduddin sangat semangat sekali membatalkan nasab Ba'alawi atau menolak nasab Ba'alawi atau memfitnah nasab Ba'alawi. Ini menarik, Saudara. Jadi ternyata ada beberapa alasan ya. Menurut ulama tersebut ya, bukan menurut saya karena saya tidak tahu. Menurut ulama tersebut, kenapa Imaduddin itu gencar sekali memfitnah para habaib? Ternyata yang pertama, dia telah gagal jadi bupati daerah Banten. Entah itu gagal pencalonannya atau mau nyalon terus gagal karena nggak ada yang dukung, ulama-ulama atau mungkin para habaib, saya juga nggak tahu ya. Intinya dia gagal dalam pencalonan Banten. Nah, yang kedua, dia gagal atau tidak terpilih dalam ketua MUI yang ada di Banten. Jadi itu yang kedua. Loh, terus pertanyaannya kenapa larinya ke Habib, marahnya ke Habib? Ya mungkin Habib nggak dukung kali ketika dia jadi menyalonkan diri sebagai ketua MUI daerah Banten ya. Nah, yang nggak kalah menarik, alasan yang ketiga, ternyata Imaduddin itu sempat melamar Syarifah. Syarifah itu adalah keturunan Rasulullah yang perempuan. Kalau laki-laki kita panggil Habib atau Syarif. Nah, kalau perempuan itu kita panggil Syarifah. Nah, kabarnya menurut ulama Jawa Barat tersebut, Imaduddin itu sempat melamar Syarifah, tapi ditolak. Jadi ini sakit hati namanya ya. Cinta ditolak, fitnah pun bertindak gitu kan. Kalau dulu cinta ditolak, dukun bertindak. Sekarang cinta ditolak, fitnah bertindak. Nah, yang perlu kita ketahui memang kalau syarifah itu ini tentu bukan satu satu kewajiban yang halal haram bukan ya. Artinya kalau syarifah itu memang ditekankan untuk menikah dengan habaib, dengan habib. Kenapa? Ini jangan salah paham, bukannya habib itu apa namanya eh mengotak-kotakkan kelompok ya, bukan. Cuman kan di dalam Islam itu nasab itu nyambungnya lewat jalur bapak, sehingga bila mana ada syarifah lalu menikah dengan yang bukan habaib, itu nanti nasabnya terputus. Kenapa? Karena keturunannya nanti itu bernasab dengan bapaknya. Misalnya saya nih, orang biasa nih, orang pribumi nih, menikah dengan syarifah, lalu punya anak. Tentu anak saya nanti bukan habaib lagi, karena sayanya bukan habaib. Nah, beda cerita kalau ada habaib, ada habib, nikah sama orang biasa. Nanti anaknya ya habib, karena yang namanya nasab itu jalur bapak, gitu loh. Kecuali Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidah Fatimah memang dikhususkan untuk Rasulullah. Jadi begitu teman-teman. Jadi bukan tentang halal dan haram, bukan. Ini penekanan saja. Kalau bisa syarifah ya sama habaib. Tapi kalau habib bebas karena nanti keturunannya masih tersambung begitu. Jadi ini untuk menjaga nasab agar keturunan Rasulullah itu tidak punah. Karena kita semua tahu nanti di hari kiamat
itu Imam Mahdi itu dari keturunan Rasulullah. Jadi kalau ini nggak dijaga, nanti gimana ceritanya? Imam Mahdinya gimana? Masa dari bin Sarman gitu? Itu mah Imaduddin kali ya. Nah, yang keempat, itu ternyata Imaduddin juga sempat datang ke Robito Alawiyah. Dia datang ke situ meminta untuk diakui sebagai Habib. Ini luar biasa, saudara. Ternyata, wah, motifnya motif dendam ini. Salah satu motifnya motif dendam. Nah, bagaimana lengkapnya? Kita lihat video ulama Jawa Barat kita yang satu ini. Ternyata dia itu awalnya nyalon bupati gagal. Nyalon MUI teka pilih teh si kehet teh. Udah gitu ada Saripah cantik, Saripah teh ya kehet cantik. Benar enggak? Kutilang dasi, kutilang kulit kuning tinggilang sing dasi dada berisi. Iya. Ada Saripah yang dia mau nikah yang nggak boleh. Jadi dendam. Terus dia datang ke Robito pengen jadi punya marga Habib yang nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dendam, jadi hasud. Inilah hasud. Lu gila, lu nggak paham. Betul tidak? Itu makanya di Habib Umar itu ada wazukna ziyaratahu fi kulli, kan ada doa deba setelah deba, betul tidak? Saya enggak, saya pakai peci hitam di depan, saya enggak wazukna ziyaratahu fi kulli, saya bilang wazukna ziyaratahu fi kulli syahr. Apa yang terjadi? Dasar Habib Umar wali. Apa katanya? Setelah fi kulli syahr saya ke Mekah tiap bulan, diongkosin terus-terusan. Ini ngongkosin, ini ngongkosin. Orang pengen yang ngongkosin melulu. Nggak tahu saya udah berapa puluh kali ke Mekah berkah Habib Umar bin Huda Alatas. Ba'alawi, tete kehet Ba'alawi. Ibu saya orang miskin. Man, dia bilang sama saya, mah hayang ke Habib. Mah nggak, mak. Saya ajak ke Habib Umar. Pengen apa? Ibu saya dalam kondisi mustahil bisa ke Mekah di doa Habib Umar. Apa yang terjadi? Ibu saya ke Mekah 3 kali, bapak 3 kali, anak-anaknya sering semuanya yang 6 dalam kondisi melarat. Itulah berkah Ba'alawi. Ba'alawi kehed sih. Nah, aku ngerti-ngerti teuing. Berkah Ba'alawi itu. Laras, saya sudah ziarah ke Tarim, Hadramut, ke Sewun semua, gak seledeg tayamanku aing. Sia teka di itu sih tuh dah. Gobloknya. Aduh eta. Aiku urang li ya Allah, Allah mah yahdihim insyaallah. Allah mahdihim insyaallah. Saya sudah jarah ke sana. Atuh kalau mau ada masalah Ba'alawi, ya kenapa nggak di Yaman? Kok kenapa jadi ribut di sini? Betul tidak? Oh, ternyata dia itu awalnya nyalon bupati gagal. Nyalon MUI teka pilih teh si kehet teh. Udah gitu ada Saripah cantik, Saripah teh ya kehet cantik. Bener enggak? Kutilang dasi, kutilang kulit kuning tinggi langsing dasi dada berisi. Iya. Ada Saripah yang dia mau nikah yang nggak boleh. Jadi dendam. Terus dia datang ke Robito pengen jadi punya marga Habib yang nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dendam, jadi hasud. Inilah hasud tingkat tinggi, di mana Imam Ghazali mengatakan hasud ada 3 strata. Yang pertama, berniat supaya itu nikmat yang ada pada dia hilang dan tidak berpindah kepada dirinya, karena dirinya juga ngaku nggak bakalan bisa. Yang kedua, orang hasud mengharapkan nikmat yang ada pada orang kemuliaan itu hilang dari orang itu, berpindah kepada dirinya. Yang ketiga, orang itu mengharapkan paling rendah hilang saja nikmat itu sudah. Nggak apa-apa, asal jangan bertambah. Biarin mobilnya Palisade aja 1, jangan nambah Alphard. Begitu nambah Alphard dia pingsan. Nah, ini hasud ini kepada para habaib ini hasud kelas tinggi, di mana para habaib jamaahnya yang mulia dan banyak berjuta-juta itu ingin pindah kepada dirinya dan orang supaya cium tangan bolak-balik sama dirinya. Atuh di mana mimitina eta kitu laras da? Kira-kira orang sini nih mau ngikut orang Banten apa mau ngikut Habib yang mulia Habib Jindan? Imam Ali kalau aja mengatakan ana madinatul ilmi wa Ali babwa. Nabi SAW mengatakan
Walaupun oleh orang sebagian Wahabi ini mengatakan ini hadis dhaif. Ana Madinatul Ilmi, kata Kangjeng Nabi. Wa Ali babuha. Maksudnya apa? Orang kalau masuk kota harus lewat pintunya. Kalau orang ingin ilmu agama Islam lewat zuriyah Imam Ali karamallahu wajah. Itu yang dikatakan oleh Habib Muhammad waktu maulidan di Empang. Saya kelas 4 SD dengar itu dan sekarang masih ingat diingatan. Artinya ini cocok, ini tepat kita ingin belajar agama lewat zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi paham nih sekarang kita terhadap kondisi Ba'alawi yang palsu-palsu. Kita jangan sama sekali terprovokasi oleh para orang-orang hasidin itu. Sedikit lagi ada dikatakan dalam debat, dikatakan qad tunkirul ainu daw asyamsi min rabadin wayun terus qad tunkirul ainu daw asyamsi min wayunkirul fammu ta'mal ma'i min saqami. Saya artikan bebas dengan bukanlah sinar matahari yang tidak terang benderang, akan tetapi matamu belekan. Bukan tidak manis rasa itu minuman, akan tetapi mulutmu sariawan. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah jelas? Kenapa Imaduddin gencar sekali memfitnah para habaib? Ternyata ada udang di balik batu atau udang di balik gunung. Jadi saya mau ulang sekali lagi, menurut ulama Jawa Barat ini ya, saya ulangi, menurut ulama Jawa Barat, bukan menurut saya nggak tahu yang sebenarnya. Kenapa Imaduddin gencar memfitnah habaib? Yang pertama, dia gagal menjadi bupati di daerah Banten. Yang kedua, dia gagal menjadi ketua MUI. Yang ketiga, dia dilarang untuk melamar Syarifah. Yang keempat, dia ditolak oleh Robitoh Alawiyah karena dia mau mendaftarkan diri sebagai Habib. Faktanya memang dia bukan Habib, jadi Robitoh menolaknya. Itulah 4 alasan kenapa Imaduddin gencar sekali memfitnah para habaib. Nah, semoga ini bisa meluruskan teman-teman. Yang benci silakan benci. Silakan hidup dengan kebencianmu. Yang tidak suka silakan tidak suka. Silakan hidup dengan ketidaksukaanmu. Nah, yang masih bimbang, yang masih ragu, lihatlah video ini. Semoga ini bisa mencerahkan kita semua. Semoga yang masih ragu, yang masih bimbang bisa balik ke jalur yang memang semestinya. Dan walaupun saya masih berharap yang penuh dengan kebencian, kedengkian, fitnahan terhadap para habaib bisa balik ke jalur yang semestinya. Saya berharap itu. Tapi kalaupun tidak bisa, ya silakan kalian hidup dengan itu. Nah, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.